Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Fitriana, SPDI MPD, dosen program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan simulasi pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran Anak Usia Dini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memilih, mengembangkan, serta memanfaatkan sumber dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perkembangan anak usia dini. Mata kuliah ini terintegrasi dengan penelitian saya sebagai bahan referensi pada pokok bahasan media untuk perkembangan kognitif anak usia dini. Topik ini penting dipelajari karena perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek perkembangan yang menjadi dasar bagi kemampuan anak dalam berpikir, memecahkan masalah, mengelompokkan dan membandingkan, serta memahami lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, calon guru PAUD perlu memahami bagaimana memilih menggunakan media pembelajaran yang mampu memberikan stimulasi kognitif secara optimal melalui pengalaman belajar yang konkret dan bermakna. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan peran media pembelajaran dalam stimulasi perkembangan kognitif anak usia dini. Mengidentifikasi berbagai media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak. Menganalisis kesesuaian media pembelajaran dengan tujuan stimulasi perkembangan kognitif anak usia dini. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan student-centered learning melalui kegiatan tanya-jawab, diskusi, analisis media pembelajaran, praktik kelompok, presentasi, dan refleksi. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat membangun pemahaman konseptual sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan dalam memilih media pembelajaran yang tepat. Untuk melihat bagaimana materi ini dipelajari melalui aktivitas pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, mari kita simak bersama pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kelima tentang media pembelajaran untuk menstimulasi perkembangan kognitif anak usia dini. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Sumber Media Pembelajaran Anak Usia Dini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kemudahan. Oke, berdoa mulai. Selesai? Oke teman-teman, materi minggu kemarin, pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Jenis-jenis media pembelajaran. Ada berapa jenis media pembelajaran? Ada yang masih ingat apa saja 4 itu? Visual, Oke, ada visual, ada audio visual, ada manipulatif. Ada yang masih ingat nggak kita tes media visual? Ya, media visual. Media visual itu yang hanya bisa dilihat dan mengandalkan indera penglihatan. Yang mengandalkan indera penglihatan. Oke, kalau media visual, media audio dan audio visual? Oke. Untuk media audio hanya mengandalkan pendengaran seperti lagu anak-anak, sedangkan audio visual menggabungkan suara dan gambar seperti video animasi edukatif. Oke, jadi masih ingat ya untuk media visual, audio visual, dan yang terakhir manipulatif. Ada yang tahu manipulatif? Saya Bu. Oke, media manipulatif. Manipulatif merupakan media yang dapat disentuh, diraba, dimainkan, dibongkar pasang dan juga dapat dimanipulasi oleh anak. Oke, dapat dimanipulasi oleh anak. Oke teman-teman, di media pembelajaran kognitif untuk anak usia dini itu ada teori dari perkembangan kognitif. Kira-kira teorinya siapa? Ada yang masih ingat? Dari teori Jean Piaget. Jean Piaget itu ada kalau anak usia dini pada tahapan pra-operasional.
tahapan praoperasional itu umur 2 sampai 7 tahun. Oke, 2 sampai 7 tahun ya. Di sini saya membawa media. Ada yang tahu ini media apa? Media apa ini? Ini adalah maze geometri. Kira-kira ya, kalau kemampuan apa saja yang berkembang melalui media ini? Apa saja yang tentang motorik anak ya. Selain itu tentang kognitif ya. Kalau kognitif anak, kira-kira dalam perkembangan kognitif ini apa saja yang ada di dalam sini? Anak bisa mengelompokkan bentuknya, warnanya, jumlahnya. Di sini ada bentuk persegi, ada yang warna pink, ada yang warna kuning. Di sini ada bentuk segitiga, ada yang warna merah, ada yang warna orange, dan ada juga yang warna hijau dan warna biru untuk bentuk lingkaran. Oke. Jadi di sini selain mengenal bentuk, ada klasifikasi dan mencocokkan juga untuk memecahkan masalah. Jadi anak bisa belajar dari sini, mulai mencocokkan jalannya, rutenya kira-kira kemana ya ini rutenya ya, seperti itu bisa dimainkan oleh anak. Oke teman-teman, di sini saya membawa media pembelajaran. Coba teman-teman ini saya bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Coba diskusikan dengan teman kelompoknya, kira-kira dengan media yang saya bagikan ini dapat menstimulasi perkembangan kognitif bagian apa? Oke, silakan saya berikan waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silakan. Dicatat nanti presentasi. Ya. Silakan. Ini dapat media apa ini? Stik angka. Stik angka. Oke. Bagaimana cara memainkannya? Ini kayak bisa ini kan untuk anak usia dini kan, bisa kayak pengurangan. Ini stik angkanya itu bisa kayak 9 kurangi 3. Nanti anak disuruh Menghitung, ya. menghitung 9. Nanti itu 9 dikurangi 3 jadi berapa ya? Oke. Sip. Ini dapat apa ini? Satu gambar tua dan hewan. Tuh, ya. Oke, ini dapat stimulasi perkembangan kognitif apa? Apa kira-kira? Mengelompokkan sesuai dengan ada ibu, ada yang hewan. Oke, lanjut. Dari sini kelompok Lego. Lego ini gimana? Cara menstimulasinya? Digunakan yang pertama itu klasifikasi warna, Oke. pola, dan juga untuk bisa memecahkan masalah. Oke, banyak yang dikembangkan ya. Di kelompok ini dapat apa? Mengurutkan dari besar ke kecil, kemudian mengurutkan dari kecil ke besar, ada juga menyusun berdasarkan warnanya. Oke. Oke. Sudah semuanya? Sudah ya. Kita mulai dari kelompok 1 untuk media Lego. Siap presentasi? Siap. Oke, bisa presentasi? Bisa di situ aja nggak apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yang mendapat bagian media pembelajaran yaitu berupa Lego. Nah, Lego ini bisa digunakan atau manfaatnya banyak sekali untuk anak. Yang pertama, untuk mensosialisasikan warna. Jika ada banyak warna, bisa diklasifikasikan antara warna tersebut. Setelah itu, ukurannya besar, panjang, pendek. Setelah itu bisa membuat pola juga. Nah, setelah itu yang
paling utama yaitu melatih untuk pemecahan masalah saat menyusun. Jadi kan misalnya menyusun bangunan gitu ya Bu ya. Itu gimana caranya menyusun bangunan ya jelas-jelas pasti anak itu bisa memecahkan masalah melalui membangun bangunan tadi. Oke, jadi media Lego itu bukan hanya untuk membangun, tapi juga melatih daya pikir anak ya, mulai dari mengelompokkan, menyusun urutan, dan itu melatih untuk mencari solusi. Oke, dari kelompok 1 bisa kita berikan tepuk tangan kelompok 1. Untuk selanjutnya kelompok 2, media kartu gambar. Ya, silakan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendapatkan media yaitu kartu bergambar hewan dan juga hewan. Nah, kartu bergambar ini banyak sekali fungsinya untuk anak. Yang pertama yaitu dapat mengelompokkan mana-mana hewan dan juga nama-nama buah. Kemudian membedakan mana hewan yang biasanya berkaki 2 atau berkaki 4 ataupun buah yang kecil atau buah besar. Terus melalui klasifikasi konsep. Oke, jadi aktivitas ini membantu anak untuk memahami konsep kategori. Jadi anak itu belajar melalui benda yang bisa dikelompokkan sesuai dengan kategorinya. Di situ kan ada buah, jadi dikelompokkan dengan buah. Ada yang hewan dikelompokkan dengan hewan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3, media apa tadi? Kita mendapatkan stik angka. Stik angka, oke, bisa dipresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kebetulan mendapatkan media pembelajaran yang stik angka. Dalam stik angka ini juga punya banyak manfaatnya. Yang pertama yaitu mencocok angka dengan jumlah benda, belajar proses bilangan, terus melatih koordinasi motorik halus, dan yang terakhir dapat meningkatkan kemampuan membangun kognitifnya. Oke, jadi anak itu tidak hanya menghafal angka, lebih baik dengan diberikan contoh secara konkret. Ya, seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, untuk kelompok terakhir, dapat media apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami di kelompok 4 dapat media dengan warna. Yang digunakan sendiri juga banyak sekali manfaatnya buat anak-anak. Karena anak-anak dapat mengetahui ukuran mulai menyusun dari yang besar ke kecil dan dari kecil ke besar. Dia juga anak-anak mengetahui berbagai warna. Dan di sini juga dapat melatih konsentrasi, geometri berbentuk bulat, melatih seriasi ukuran anak. Oke, ya. Jadi anak itu belajar konsep urutan dan perbandingan ukuran yang merupakan dasar dari berpikir logis. Di sini ada permainan tadi. Apa ini? Donat. Jadi anak bisa mencocokkan atau mengurutkan dari ukuran yang besar ke ukuran yang kecil. Oke. Dari 4 media yang kita pelajari hari ini, kira-kira media yang paling bagus media apa kira-kira? Semuanya bagus. Semuanya bagus. Oke. Semuanya bagus. Media manipulatif itu membantu anak memahami konsep abstrak melalui pengalaman konkret. Oke. Apalagi yang kita dapat hari ini, pelajaran apa yang kita dapat? Berbagai jenis media pembelajaran. Bisa mengenal berbagai jenis media pembelajaran. Oke, ada lagi? Dan juga fungsi-fungsinya. Oke, ya semua media itu bagus. Bukan berarti media yang mahal itu adalah media yang bagus, tapi media yang bisa bermanfaat, bisa menstimulasi perkembangan anak itu adalah media yang tepat digunakan. Oke, di sini kita sebagai guru PAUD perlu memahami kemampuan kognitif yang ingin dikembangkan melalui setiap kegiatan bermain. Jadi kalau kita mengajar, kita memberikan kegiatan kepada anak itu harus ada apa kira-kira? Apakah harus ada media saja? Ya itu tadi poinnya, kita yang penting
kegiatan itu adalah menstimulasi perkembangan anak, entah itu perkembangan kognitif, ada perkembangan bahasa, sosial emosional, dan lainnya. Sebagai pendidik tidak hanya mengajarkan anak bermain, tapi juga merancang pengalaman belajar yang bermakna melalui permainan. Ini tadi permainan ada Lego, ada kartu gambar, ada stik angka, dan ada dolanan. Oke. Dalam pertemuan kali ini ada pertanyaan? Cukup ya. Kalau gitu kita akhiri perkuliahan hari ini. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah sumber media pembelajaran dalam keadaan sehat. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah sumber dan media pembelajaran anak usia dini program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Lamongan. Video ini merupakan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran sebagai salah satu syarat bagian dari kelengkapan pengajuan sertifikasi dosen. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.